Halo semuanya, saya Faiz Muhammad dari KKN 76 UPN Veteran Yogyakarta AB042 Bantul Dusun Dengkeng akan memaparkan materi tentang pemberantasan bahaya hoaks dan pentingnya perlindungan data pribadi. Kali ini materi tersebut akan saya paparkan menggunakan video animasi ya. Silahkan menyaksikan videonya. Selamat menyaksikan. Halo semua, yuk kita cari tahu hoaks dan perlindungan data pribadi itu apa? Yang pertama, kita akan membahas tentang hoaks. Udah pada tahu belum sih hoaks itu apa? Dimuat dalam Science Against Science dan pertama dibahas pada tahun 1808. Kata hoaks sendiri berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti berita bohong. Jadi, hoaks merupakan berita yang seolah-olah benar, tetapi sebenarnya tidak ada bukti kebenarannya atau bohong. Berdasarkan survei Mastel tahun 2017, hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat Indonesia adalah dalam bentuk tulisan. Sementara, topik yang paling sering muncul terkait dengan hoaks adalah topik seputar isu sosial politik dan juga isu terkait tentang SARA dan kesehatan. Pada tahun 2017, Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel melakukan survei terkait hoaks di Indonesia. Dari hasil survei tersebut dihasilkan bahwa media penyebaran hoaks paling besar berasal dari media sosial serta aplikasi pesan elektronik. Media lain yang dapat dijadikan media penyebar hoaks adalah radio, media cetak, dan televisi. Yuk kita cari tahu ciri-ciri berita hoaks. Yang pertama, sumber yang tidak jelas dan kurang terpercaya. Yang kedua, media yang dibuat merupakan media tiruan atau rekayasa dan tidak sesuai dengan berita atau fakta. Yang ketiga, berita yang dibuat mengandung unsur politik atau SARA. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan mengundang provokasi atau paranoid. Berikut merupakan contoh-contoh berita hoaks yang sering tersebar di media sosial atau aplikasi pesan elektronik. Kamu suka menyebar hoaks? Siap-siap saja ada hukuman yang telah diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Minimal kalian bayar denda sebesar 1 miliar atau lebih parahnya, kalian bisa dipenjara selama 10 tahun. Cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari hoaks yaitu: yang pertama, sumber yang jelas. Berita atau informasi yang disebarkan berdasarkan dari sumber yang jelas dan sudah terbukti kebenarannya. Yang kedua, kita harus menyaring informasi. Informasi yang diberikan harus disaring terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau salah. Dan yang terakhir, jangan tergesa-gesa dalam menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perlindungan data pribadi. Sebelumnya, apa sih data pribadi itu? Data pribadi merupakan jenis data yang meliputi identitas pendudukan seseorang. Contoh dari kartu identitas ada KTP, SIM, kartu keluarga, kartu kredit, dan kartu identitas penting lainnya. Kenapa sih data pribadi perlu dilindungi? Menurut Dirjen Samuel, ada sejumlah alasan utama yang perlu diketahui mengapa melindungi data pribadi itu penting. Yang pertama, menghindari ancaman. Perlindungan data pribadi dibutuhkan untuk menghindari ancaman pelecehan seksual, perundungan atau pembulian secara online, hingga kekerasan berbasis gender online. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik seperti untuk menipu atau bahkan sebagai data untuk pinjaman sesuatu. Dan yang terakhir, untuk memberi hak kendali atas data pribadi kita. Samuel mengatakan bahwa kontrol atas data pribadi sudah terjamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966 pasal 17 yang sudah teraplikasi di Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melindungi data pribadi diri kita. Yang pertama adalah mengintegrasi atau data diri pada pemesanan barang di belanja online. Yang kedua, jangan menyebarkan foto atau informasi terkait data pribadi yang penting ke sembarang orang.
Dan yang terakhir, menjaga sosial media atau elektronik lainnya yang berisi data pribadi dengan akses kata sandi yang bersifat pribadi dan tidak mudah ditebak oleh orang lain. Nah, jadi sekarang kalian tahu kan betapa pentingnya pembatasan penyebaran luas dan perlindungan data pribadi. Jadi kita harus memilih sumber yang terpercaya agar kita dapat terhindar dari hoax. Selain itu, kita harus melindungi data pribadi dari orang lain agar terhindar dari penyalahgunaannya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.